Sampurasun Rampes hayang dimsum Mencak kue anu hane mangga diical. Selamat datang lagi di Rorompot. Oke, untuk di segmen kali ini kita akan Bentar, gue nanya dulu. Rompot apa bangsa? ini mau saya jelasin Rorompot. Oke lah ini ya. Rorompok Podcast. Cek orang Sunda mah, kalau tahu orang Sunda mah Rorompok teh rumah podcast. Oke. Karena kan saya orang Jawa. Yo, nggak saya tuh orang Sunda jadi pakai istilah daerah. Oke, Sundani style ya. Rorompot. Sundani style. Kebetulan Mas ini bintang tamu pertama saya ini. Saya berterima kasih banget. Saya juga terima kasih dong udah diundang di podcast. Suatu Luar privilege. Ya. biasa. Suatu kebanggaan kan? Kebanggaan Indonesia. Baca. Gila, subscriber saya udah 100. Ya. Tapi nambah terus dong ya. Amin. Makanya kalian kalau mau dukung channel ini kalian boleh subscribe ya. Kalau subscribe bantu saya supaya bisa sampai 1000 atau bahkan sampai 100.000 sejuta ngalahin Atta Halilintar. Oke, siap. Amin. Doain. Saya pengen mengalahkan the most creative person of the year. Siapakah itu? Yang mulia siapa? Yang mulia Atta Halilintar. Ini kebetulan podcast pertama jadi maklum aja Mas ya. Ya, Masih seadanya perlengkapannya. Ya. Enggak saya kasih tempat duduk. Iya. Di lantai lesehan. Kan karena tadi kan Iya. Sundani style. Jadi emang lesehan gitu. Lesehan, duduknya di handap. Duduknya di handap. Duduknya duduk di bawah. Wah, di depan kita udah ada apa ini? Ada apa itu? Somai ya? Bukan dong Mas. Apa ini? Ini dimsum, tapi memang dimsum itu kan ada macam-macam ya. Ya, betul. Bakpao itu termasuk dimsum. Iya, betul. Cuman dimsum ini bentuknya somai yang umum di Indonesia tuh. Oke. Nah, ini ada 3 macam. Ini saus apa aja nih, Mbak? Oh, ini yang pertama nih Mas saya jelasin dulu ya. Yang pertama ini saus black pepper. Oke. Ini cocok nih buat orang-orang yang nggak suka pedas. Pokoknya Karena- cocok dong berarti ya, gua. Cocok. Ini karena rasanya tuh gurih, lezat. Pokoknya nggak pedas. Black pepper ya sebagaimana umumnya black pepper lah rasanya. Cuman ini enak kok, beda dari yang lain. Nah, yang kedua ini ada saus sambal bawang. Oke. Sambal bawang tuh beda sama tukang dimsum yang lain karena tukang dimsum yang lain itu bukan mendiskreditkan dimsum yang lain ya. Oke. Cuman dimsum saya tuh sausnya tuh pure saus. Kan di tempat lain tuh rata-rata sausnya tuh dicampur air. Oh iya, benar-benar jadi lebih encer ya. Lebih encer biar banyak gitu. Kalau saya emang enggak, sausnya tuh bener-bener pure saus dicampur bawang, dicampur cabai, jadi rasanya itu Lebih kaya ya, lebih kaya, bener. Ada rasa pedesnya lebih pedes dari yang lain lah gitu. Nah yang terakhir nih sambal spesial ini Raja ini kayaknya nih, raja. dari gambarnya udah menggugah ya Mas. Kayaknya pedes banget nih. Pedes banget. Nah, cocok nih buat gue nih. Ini chili oil Mas. Kalau dimsum di negara asalnya itu dari Tiongkok, itu memang benar. Biasanya ini pakai chili oil ya. Oh, berarti saus-saus segini cuman Indonesia aja ya? Iya, saya menyesuaikan Style. dengan lidah orang Indonesia. Lidah orang Indonesia. Betul. Apa emang secara costnya lebih murah? Itu juga. Iya, bisa jadi. Enggak, tapi emang rata-rata orang Indonesia tuh pada belum kenal sih. Enggak semua ya, cuman rata-rata ibu-ibu sih yang komplain gitu. Misalkan chili oil enak, cuman kayak aneh rasanya. Masih belum terbiasa. Belum kali ya? terbiasa betul. Cuman kalau anak-anak muda sih biasanya ngincernya Ya, chili tapi oil. kebanyakan omong boleh nyoba sih. Boleh, tapi dikit aja Mas. Bercanda. Habisin. Oke, gue coba nih, yang mana dulu, gue penasaran nih. Yang dari yang nggak pedes dulu dong. Black pepper ya. Ya. Wah, ini apa namanya tuh, si black peppernya kelihatan banget nih, parutannya nih. Gue cobain ya. Wah, ini dimsumnya kayaknya panjangnya yang lumpia ya. Gue potong. Gue cobain ya, guys, black pepper guys. Kita campurin agak banyak nih kayaknya. Mantap nih. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas? Sama sekali nggak pedes, tapi emang ada rasa spicy dari black peppernya sih. Cuman susah banget sih buat yang nggak suka pedas. Cuman apa ya? Ini relatif sih ya. Gue nggak begitu suka sama black pepper. Kalau saya boleh minta
rate dari 1 sampai 10 berapa mas sebenarnya? Gua kasih 6 deh. Nah, boleh. Tapi bukan berarti nggak enak, enak. 6-nya dibalik apa enggak? Nggak, tetap 6. Itu tergantung ya, semuanya relatif ya. Mungkin aja kalian suka. Coba nih gue yang kedua nih yang katanya bisa dimakan sama yang suka pedes dan nggak suka pedes nih. Iya, betul. Yang ini yang Indonesian style nih. Gue mau coba deh yang dimsum ala-ala somainya nih yang ada wortel-wortelnya di atas nih. Iya. Dan ya. Gimana, Mas? Enak nggak mas? Belum. Garlicnya rasa banget, tapi tapi nggak apa ya, nggak mendominasi rasa sausnya. Jadi malah memperkaya rasa saus. Betul. Jadi enak banget mas. Enak, menurut gue enak dan nggak terlalu pedas, tapi mungkin bagi orang yang suka pedas cocok juga. Gue kasih nilai 8 ini. Nggak beres. Nggak beres. Ya. Cuman mungkin gue pulang nanti dikasih kalian Dah bang. Sama aja. Nah ini rajanya nih, gue harus coba nih rajanya nih. Chili oil. Chili oil ya, tapi ini atasnya minyaknya doang nih. Oh dibukanya di sini. Ini kocok dulu dong mas. Ya kocoknya gimana? Oh iya kocok. Dulu kali ya pakai ini ya. Oh kali ya. Gak apa-apa. Gua doang yang makan. Cuman ada larangan ya sih. Apa? Nggak sesuai SOP di sana makan. Emang yang sebenarnya susah SOP gimana? Nggak ada. Yo. Wow, ini bagus. Cobain ya. Anjing ini pedas nih kayaknya. Harusnya jadi pengen. Cuma saya bosen makan dagangnya Ya, sendiri. karena kamu suka anak sendiri ya. Iya bener. Cobain nih guys. Nah, pedas. Iya kan udah saya bilang yang chili oil tuh rajanya sih. Kalau buat yang suka pedas cocok banget sih chili oil. Oke, minum dulu kasih ya. Dikasih minumnya kopi guys, anjir Nescafe gila. Gila. Kurang modal apa coba? Bisa kali kerennya masuk ya. Bisa nanti masuk ya. Kopi liong aja dulu. Nah, Tapi- Pak Samsul. Enak sih menurut gue ini, pedes, nyegrek tapi enak. Kalau Apa? review jujur, 1 sampai 10 berapa mas? Gua kasih 9. 9. Sembilan. Segini mas nggak suka pedas ya? Iya, gua suka pedes tapi enak. Sih gua kasih nilai 9. Wah berarti gimana yang suka pedas? Ya, yang suka pedes mungkin 11. Sudah. Dari 100. Iya, dari 100 11. Langit. Bisa Kenapa turunkan hujan? hujan. Oke mas, selesai nih nyoba-nyoba. Tapi kalau mas mau lagi silakan ya, sambil kita ngobrol aja bisa ya. Ya, pas pulangnya tinggal gimana? Mas saya kasih bungkusnya. Makasih banget yang udah datang ke Ya. podcast pertama saya ini. Ya. Sebelumnya saya sih udah kenal ya sama mas yang sebelah saya ini, cuman kan penonton belum pada kenal. Boleh perkenalkan dulu nggak? Siapa sih mas ini sebenarnya? Ya, gua sebenarnya nama gua Monster. Gua dari Cimapar, tempat di mana kalau lagi hujan deras pasti banjir. Goblok. Banjir gitu. Itu Kalau ada Jakarta, itu kalau banjir udah kayak sungai. itu di Bogor ya? Di Bogor. Terus itu serius mas sampai Monster. Nama gua Monster. Oh saya tahunya ini. Siapa? Bisa mutak. Enggak memang julukannya Monster. Monster. Nama panjang gua sebut saja Monster. Waduh. Sangat tidak berkualitas. Panas aja juga ya. Pada ada Laksmi. Bagi yang nggak tahu Laksmi itu yang ada di kamar ini ya. Bangsat. Kita lanjut. Sebut saja Monster, panggilannya Monster. Ya, betul bang. Kalau boleh tahu nih mas, kesibukannya apa sih mas Monster ini? Gua kesibukannya sehari-hari gua jualan cakwe modani. Kesibukannya capek mau dan Iya itu aja. menurut mas nih, apa yang membedakan partai PKB dan Itu bisa tanya pada Lord Aldi Taher ya kalau PKB. Lord Dirli? Iya betul. Oh kalau Aldi Taher itu PBB. Iya, Yang PKB salah ya. PKB itu apa sih? Perguruan katak beracun? Yuyu. Bacok udah. Jangan bercanda ya mas katak ya bercanda. Gue pengen hari Minggu baca koran. Bercanda lu tadi bacok beneran. Oh iya. Hampura. Mas Isan ini kan, Mas Monster ini kan tadi kesibukannya jualan cakwe ya, jualan modani kan mas ya? Iya betul. Itu tuh udah berapa lama mas kalau boleh tahu jualan cakwe nya? Gua jualan itu dari
pertengahan 2018 waktu akhir semester akhir kuliah. Gue jualan online Ya. dari 2018 sampai 2020 ya. Dari 2020 gue ada modal, gue bikin outlet kecil lah dari pakai gerobak gitu. Sampai sekarang berarti total udah 4 tahun. 4 tahun. Wah, anak udah bisa jalan tuh mas. Anak udah bisa jalan, cuma saya gue gak punya anak. Bukan gak punya sih belum. Ya, tahu. Ya, sama siapa? Tidak tahu. Oke, berarti udah lumayan lama mas ya? Udah 4 4 tahun udah lama. Nah, Lumayan ini lama. dari 2018. 2018. Oke, iya 2018. Itu tuh awal mulanya gimana sih mas kok bisa 4 tahun, 3 tahun aja. 19, 20, 21, 21 19, 20, 21, 21 3 tahun Ya, 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Udah 3 tahun ya. Itu tuh awal mulanya gimana mas kok bisa Terjun memilih gitu, gitu? enggak maksudnya kenapa pertanyaan dasarnya kenapa mas lebih milih usaha gitu kan. Oke, daripada apa kerja gitu misalnya. Kerja kantoran misalkan enggak menskilkan pekerjaan apapun ya, Ya, cuma saya kan oke. pengen tahu alasan mas Iya, tuh milih bener juga sih. usaha tuh apa. Kata lu jangan terlalu ini kan, tapi emang relatif ya, gue nggak bisa bilang wah enakan punya usaha sendiri daripada kerja kantoran. Itu sebenarnya masalah apa ya, keenjoyan hati sih sebenarnya. Ada orang yang lebih enjoy emang di kerja kantoran, ada orang yang lebih enjoy menikmati punya usaha sendiri gitu. Itu benar-benar relatif semuanya, tergantung orang yang nikmatin sih sebenarnya. Iya. Kalau gue ditanya kayak gitu, gue kenapa lebih milih punya usaha sendiri, ya gue lebih enjoy di situ. Oh. Dari segala aspek ya, misalnya segi waktu, pendapatan gitu, walaupun jujur sih pendapatan sekarang naik turun gitu ya, nggak kayak kerja. Kalau kerja kantornya emang stabil ya. Stabil. Tapi enggak juga sih mas, kan banyak di masa pandemi ini yang gajinya dipotong. Ya betul. Cuma nggak, maksudnya di luar pandemi deh, kalau kita ngomongin di luar pandemi, Iya benar. yang kerja pasti udah dapat penghasilan tetap gitu, dibandingkan yang punya usaha sendiri yang naik turun gitu. Tapi ya enjoy aja, bisa dinikmati gitu, karena tidak ada tekanan sih menurut gue dari mana-mana. Paling tekanan dari ini aja, konsumen, pelanggan. Iya, kok naon ya? Kamu karena dia sih ya, tutung paling gitu. Tutung itu cabang. Ya betul, suka ada yang main cabak-cabak lagi jualan, cabak mencet. Iya, nu handut nu mana? Goblok sih ini. Cabak teh di ini guys, di Di laba. laba kan kalau Kalau beli gorengan gitu, kalau di kampung kan suka dipencet-pencet nih, empuk nggak pisangnya apa, pisang gorengnya suka kayak gitu tuh. Kita kan nggak tahu deh tangannya bekas apa Betul, ya. itu budaya yang apa ya, harus sudah ditinggalkan di zaman sekarang, apalagi lagi pandemi gini kan, benar-benar harus apa ya, hygiene dan sanitasi ya ini kan. Ya, kita harus benar-benar diperhatikan. Nah, kan mas kan usahanya cakwe sama dimsum nih. Cakwe. Salah. Cakwe mau ada di. Iya, betul. Kenapa sih mas lebih milih usaha cakwe? Kan banyak kayak usaha lain yang lebih menjanjikan gitu. Kayak apa tuh? Misalkan pentak lele, Terus apa lagi? semut Semut kerotok, kerotok. Bisa air kencing. air kencing. Tapi kayaknya kita pernah ya mau bisnis Pernah, apa ya? pernah. Kita udah survei tapi gak jadi, kenapa tuh? Tidak ada. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya. Ya. Kenapa mas lebih milih? Gua lebih milih cakwe odading tuh. Tapi pertama kau gelap ya? Coba dibuka kacamatanya, mungkin anda buta. Oh iya, Terang ya, alhamdulillah. Ya gue gampar mulut lo. Lanjut. Ya, kenapa gua milih cakwe odading? Jawabannya simpel sih, karena gue suka cakwe odading dari kecil Oh, gitu. gitu. Gue suka banget, terus yang akhirnya gue memutuskan untuk jualan tuh karena dulu sih gue waktu kecil gitu ya, keluarga gue kan banyak di Bandung gitu. Tetangga dari saudara gue itu ada pabrik house tea ya, jadi salah satu cakwe terkenal, dia udah ada restonya juga. House itu maksudnya rumah teh ya? Enggak, bukan, emang namanya house. Oh. Tapi iya juga sih ya. Tapi ya bukan jualannya cakwe, dan sebenarnya macam-macam, banyak macam yang nggak cakwe doang, ada bakmi kayak gitu-gitu. Iya. Namanya emang base sih cakwe gitu. Gue ngeliat kok, wah gede banget ternyata cakwe itu nggak cuman apa ya, makanan yang dijajakan oleh pedagang aja, tapi bisa jadi skala industri kayak gitu loh. Sampai pada akhirnya gue udah dewasa, gue kuliah di Jogja, ada salah satu, gue nggak mau sebut di mana itunya, pokoknya di kota Jogja ada cakwe yang menurut gue sekali lagi, jadi mungkin menurut kalian enak yang udah pernah nyoba gitu, dan yang belum pernah nyoba mau nyoba silakan monggo gitu. Menurut gue rasanya aneh.
Rasanya aneh. Aneh tapi rame dan pakai nomor antrian gitu, nggak masuk akal menurut gue. Dan dari situ gue mikir, gue punya cakwe yang rasanya lebih enak dari itu, kenapa gue nggak coba gitu. Sorry mas, gue potong. Itu kan menurut mas rasanya nggak enak. Betul. Rame. Itu mas lihat di pojokan ada ember yang isi air bening nggak? Bawa gok 4 dong. Bercanda ya. Bercanda. Kita nggak boleh suzon. Iya, nggak boleh suzon, nggak boleh ngerusak bisnis orang lain. Pokoknya Iya. itu urusan mereka, kenapa rame gitulah. Karena kan kita di sini nggak ngasih deskripsi itu usaha di mana, Iya. atau lokasinya di mana, tapi kalau boleh tahu di mana. Bercanda ya. Ada pokoknya deket. Nggak lah, jangan. Tapi bisa aja loh mas kalau tempat strategis. Ya, jadi kalau yang ngomongin soal bisnis gitu ya, kalau mau dipikir apa ya, dipelajari ya secara teori gitu. Lokasi menentukan pasti juga sih. Iya. Cuman tapi kalau lokasi gue selama di Jogja gitu, ternyata lokasi-lokasi yang emang dicari sama orang itu ternyata yang emang hidden gitu, yang emang masuk ke dalam gang-gang gitu, Iya, yang iya. justru rame gitu. Jadi teori juga bisa dibantah ya. Iya. Sorry mas, gue potong. Nah sekarang aja kan coffee shop yang rame-rame itu Iya, nggak ada daerah ya? iya betul. Masuk ke pelosok. Yang di kota-kota ya biasa aja gitu. Memang sekarang pola pergerakan masyarakat tuh random sih. Random. Pesawat terbang. Iya. Jadi Kayak- emang kayak ibu-ibu yang bawa motor saya ke kanan terus ke kiri. iya random. betul, itu yang pengen gua selepel kepalanya anjir. Oke, terus apa lagi mas? Ya pokoknya Balik lagi ke motivasi alasan kenapa mas pengen jual cakwe apa? Mungkin kita udah ngobrol ngalur dulu. pokoknya itu tadi gue bilang nih, gue suka cakwe, terus gue yang akhirnya memutuskan itu ya, kenapa ada orang yang memang jualan cakwe yang menurut gue tidak lebih enak dari gue bisa selaku itu gitu. Mungkin karena dia udah lama gitu. Mungkin juga yang nggak tahu, karena memang banyak faktor yang bisa menentukan Ya, gitu kayak atau mas-masnya ganteng misalkan. enggak juga sih Kayak saya. Lu jangan saya iya deh. emang ada laku. Bercanda. Pokoknya ya banyak yang menentukan sih, cuman gimana ya, ketika bisnis itu ya kayak misalnya gue udah berekspektasi lebih gitu ya, sebelum gue mau mulai gitu, gue udah merasa gue lebih enak nih, gue punya produk lebih enak, harga juga terjangkau, nggak mahal-mahal amat gitu, punya banyak value di situ yang bisa menaikkan nilai dari produk gue gitu. Ternyata ketika jualan tuh nggak sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Oke, Ya jadi, banyak faktor lah itu. jadi yang saya tangkap ini kalau usaha itu ekspektasinya jangan terlalu tinggi, dan yang kedua itu kalau bisa ekspektasinya tuh ke worst case nya gitu. Misalnya jangan mikir enaknya aja gitu. Betul, jangan mikir enaknya aja, jangan sebelum apa-apa lu dan boleh ngitung maksudnya costnya berapa, profitnya berapa, kalau bisa dihitung-hitung bisnisnya boleh, itu boleh banget gitu. Cuman jangan pernah berekspektasi soal wah nanti gue punya keuntungan bakal segini nih, gue bisa beli ini, udah itu udah ngaco, udah mental lu udah tergerus di situ dari awal, dan itu yang salah juga sih dari gua. Biasanya yang ekspektasi yang tinggi itu yang bikin kita di pertengahan jalan tuh bikin down gitu. Betul, karena iya. nggak sesuai ekspektasi. Iya kan? betul, itu yang akhirnya mempengaruhi apa yang namanya ya, komitmen dan konsistensi lu ketika lu jualan gitu ya. Ya sebenarnya apa aja sih, cuman karena ini concernnya di jualan, di dagang ya, itu yang akan mempengaruhi gitu, menurut gua. Ketika misalnya penjualan turun aja, kadang apa ya, gejolak di hati tuh Wah, berasa Kesel, orang paling berasa. kaya anjir. apa? Berasa orang paling kaya gitu. Lagi turun wah, nah iya sih ada otaknya kemana. Nah, kalau saya sih Ya ini sih dia misalnya dari dagang sampai sagu 6.000 sila. wah anjir ikan berenyit. Yang berhenti itu ngambil di belakang ada shootnya gitu lah. ada. Berenyit tuh itu apa musuhnya kampret. Musuhnya kampret. Bahaya. Diserang Tahun 2 minggu pengen banget coba. tukang bakso di depan. Oke. Subscribe. Oke, tadi kan Mas udah jelasin nih Ya kenapa milih? kenapa milih jualan cakwe nggak ternak lele gitu. Menurut Mas nih, Mas kan udah ngerasain nih jualan sebelum pandemi sama di masa pandemi ini gitu. Menurut Mas kesulitan apa sih yang membedakan gitu di antara dua periode? Apa kan Mas ngerasain sendiri nih? Oke. Kalau saya mah kan baru 2020. Ya apa ya perbedaannya itu ya, jadi orang tuh jadi lebih apa ya,
ketika sebelum pandemi ya orang bukan nggak mikirin, jadi emang jajan itu adalah sebuah kebutuhan juga gitu. Sebelum pandemi nih ya, jajan itu adalah sebuah kebutuhan bagi orang-orang Indonesia itu ya. Karena kan mereka pendapatannya pun masih bagus gitu ya. Tapi ketika pandemi, apalagi pandemi awal itu ya, wah, itu serem banget. itu benar-benar apa ya, pengaruhnya besar banget gitu ya. Orang jadi apa ya, Karena sekarang uang aja terbatas gitu. iya gitu ya. Sementara Mas ini kan usahanya jajanan bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Jadinya mereka tuh banyak keep buat spend money tuh dikit banget gitu. Iya, buat pendidikan, apalagi kan banyak yang work from home ya, Iya. butuh laptop lah, anak-anak sekolah kan jadi Iya, harus betul. butuh laptop ya. Yang kayak gitu tuh butuh handphone apa, jadi spend uangnya membuat kesana bukan buat kejajanan. Jadi yang tadi gue bilang sebelum pandemi, jajanan itu adalah sebuah kebutuhan bagi orang-orang Indonesia. Tapi ketika ada pandemi, bukan jadi sebuah kebutuhan lagi jajan itu, jadi Daya jual beli masyarakat kan jadi turun dan di semua aspek sih menurut gue, misalnya di semua bidang turun tuh, kecuali bahan mentah kayak sayur dan gitu tetap stabil. Terus saya juga Mas ngutip tadi soal kesulitan awal pandemi ya. Saya kan dulu sempat jadi driver go-kart. Ya, Wah itu juga sama Mas. boleh sambil makan ya? Boleh. Oke, mantap. Itu juga sama Mas. Bener-bener wah saya ngeliat di jalan tuh kayak orang tuh beda banget dah. Dari jalan aja kayak luntang-lantung gitu, kayak banyak pikiran gitu Mas. Lihat orang gila apa gimana sih? Terus orderan desa sehari bisa dapat minimal ya 10, 15, ini cuma 2 Ya, tuh udah paling banyak. jauh banget sih berarti ya. Wah parah sih. Mana itu sih yang bikin Mana apa tadi? Mana tunggakan banyak. oh itu gak enak. Itu kan bikin saya sedih, maksudnya pas lihat ke jalan gitu Beda banget ya. kelihatan gitu orang yang lagi Banyak masalah. jalan tapi matanya kemana, pikirannya kemana gitu. Wah di jalan tuh kelihatan banget sih. Makanya buat kalian yang udah lockdown aja selama 2 bulan full gitu, kalian nggak mikirin orang yang dapat penghasilan per Betul. hari gitu. Kalau di negara maju mungkin bisa Dibiayai pemerintah. sustain, karena full bener-bener dibiayai pemerintah. Gue pernah juga dengar berita di Amerika, setiap warganya itu tiap pagi itu dimasukin uang di kotak pos, kotak suratnya mereka. Apakah di Indonesia begitu? Tidak bisa. Dana UMKM saja ribet ngurusnya. Itu kalau uang ditaruh di depan kotak pos, diambil anak Diambil. jadi. Ya. Ya itu sih emang kesulitannya di masa pandemi itu, orang itu cenderung lebih suka belanja online ya Mas. Sebenarnya Mas kan lapaknya offline ya. Ya betul banget. Dan gue mencoba online istilahnya kayak ujuk-ujuk gitu. Aku mulai online lagi deh gitu, sekalian offline gitu. Gak akan secepat itu bisa menarik hati konsumen untuk kemudian beli cakwe. Karena sekali lagi jajanan itu bukan jadi sebuah kebutuhan lagi, karena orang selama masa pandemi gitu ya, orang-orang jadi lebih senang beli bahan mentah terus ngolah makanan itu sendiri gitu, berkreasi sendiri. Apalagi YouTube sekarang lagi kencang-kencangnya. Makanya Lu mau YouTube. Lu mau bikin dimsum sendiri juga sekarang bisa, tinggal nyontek YouTube. Lu mau bikin cakwe juga sendiri bisa. Bisa bikin dimsum sendiri juga bisa, tapi tidak seenak saya. Ya, cakwe Anda nggak pernah ngembang ya. Gak bercanda ya guys ya. Iya, tapi emang kenyataan gitu. Bukan saya. Iya, tapi saya. Apa Mas? Menurut Mas nih, bisnis apa sih yang paling menjanjikan di masa-masa pandemi kayak gini tuh? Berat ya bahasa. Berat ya menurut gua bukan ahlinya sebenarnya. Gua malu kalau gua tanya kayak gitu. Jauh gitu ya. Oh, kalau saya sih. Jangan dong, gua tukang bakso tikus. Ya pokoknya gua belum ada pengalaman banyak di usaha soal bisnis kayak gini, tapi dari selama pandemi gue juga belajar gitu. Oh ternyata bisnis yang tidak pernah mati ketika pandemi itu adalah bahan mentah dan hiburan. Hiburan ini bukan berarti karaoke, bioskop, bukan. Lu lihat Netflix deh gimana bisa ngerebut hati orang gitu ketika masa pandemi. Iya. Netflix dulu sebelum pandemi apa yang tahu cuma beberapa orang. Apalagi sekarang ditambah Disney Hotstar, sebelumnya ada Mola TV.
Jadi bisnis yang nggak pernah mati itu yang bisnis kayak gitu, istilahnya bisnis yang apa ya, mereka tuh ngejemput gitu, ngedatengin nih gue mau datang ke digitalisasi, gitu, benar. terasa sih bener. Jadi sistem jemput bola itu akhirnya bergulir lagi di situ gitu. Jago sih anjir gitu sih kayak gitu. Sama kebutuhan pokok sih yang tadi gue bilang ya, kayak sayur mayur, daging, minyak kayak gitu. Yang mahal itu. Iya 34.000 coy. Gue biasa dulu sebelum 28.000, sekarang naiknya gila drastis coy. Cakwe gue 2.000 jadi 2,5 sekarang. Orang pada komplain, wah anjing minyak goreng mahal. Kalian bisa aja komplain kan? Nggak ngerti ya. Gue nggak tahu minyaknya mahal. Tahu. Lo mau gue pakai minyak curah? Orang dia minyak gak diganti-ganti. Bohong, bercanda. Ya tapi kalau mau ngomong saya, wah bisnis kayak tadi kan yang paling potensial bisnis aja kayak kebutuhan pokok sama hiburan gitu ya. Bisa aja sih untuk terjun ke situ, cuman memang pasti akan membutuhkan modal yang sangat besar ya. Iya. Kayak misalnya lo bisnis sayur-sayuran dan ini tuh modalnya nggak bisa cuma 10-20 juta. Sebenarnya bisnis tuh nggak perlu modal besar, tapi yang paling susah tuh apa ya? Apa? Konsistensi sih. Maksudnya terus dan Niatnya sih awal betul. Ya, konsistensi sih yang paling penting sih. Kalau modal kan sekarang sebenarnya kalau Bisa aja dari investor lah apa, nyari investor bisa benar. atau misalkan ngambil uang arisan gitu kan. Bisa atau ngambil uang selisih ya. Anak baru banget. Atau ngambil uang Bantar Gebang. Siapa itu sepatu lik jagat Manchester United. Anjing jadi konten gibah nih mas. Ya, kita ngomong udah kejauhan. Iya, udah kejauhan. Kesimpulannya nih mas ya. Menurut mas sekarang tuh waktu yang tepat nggak sih buat memulai usaha? Gua akan mengatakan tidak akan pernah ada waktu yang tepat atau tidak tepat. Ketika lu di otak lu udah ada lu pengen ngapain, lakuin aja gitu. Lakuin aja, just do it. Ya. Just do it. Walaupun Just do it dan just do it. Iya. Gak menarik ya. Do it tetap akan berpengaruh dalam hidup lu gitu. Tapi emang bener sih, lebih baik melangkah sedikit tapi konsisten daripada melangkah sekali melangkah Tapi jauh, ujung-ujungnya gitu. berhenti, jauh berhenti. Pelajaran juga sih, maksudnya Gus ini sharing juga ya. Small step itu tetap berat. Betul bang, ini ya apa sharing ya, sudah sharing. Yang menjadi masalah utama dalam bisnis itu ya itu konsistensi gitu, karena gue nggak pernah mikir wah ternyata tidak sesuai ekspektasi gue, naik turun itu yang akhirnya membuat gue jadi suka malas jualan. Gue pernah libur sampai sebulan gak jualan, sampai dicariin pelanggan gue segala macam lah kayak gitu. Ini ditanyain apa, maksudnya dia kan nyewa lapak gitu di suatu tempat. Tanya apa sewa? Iya, sama yang punya lapaknya ditanyain kok nggak bayar. Kok nggak bayar 850.000? Bayarnya semaunya. Di rumah saya. Mau ngomong nggak enak karena teman. Iya udahlah. Jadi ini semua kebuka di sini ya. Nanti di belakang kita berantem. Kita belakang bacok-bacokan. Nggak bercanda. Ya jadi intinya memulai usaha itu nggak ada waktu yang tepat. Pokoknya kalau punya ide lakukan. Lakukan. Oke mas, makasih udah mau datang ke podcast pertama saya. Oke, iya. Nanti selanjutnya saya datang ke rumah mas. Waduh, harus masak males. Nggak, sediain cakwe aja. Masih rencakwe. Oh, ini habis loh, tadi ada 8 loh. Waduh, tinggal 1,5 iya. loh. Waduh. Berarti enak ya mas ya? Wah enak lagi. Lagi. Habisin. Oke, makasih mas. Sama-sama, gue juga thank you. Oh ya, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian mau dislike juga boleh kalau ada perkataan kita yang menyinggung ya. Karena di sini kita cuma sharing. Saya ini kesesuaian tidak menjatuhkan. Tapi enggak sih, saya mau menjatuhkan dia. Di rumah gue jatuhin balik. Oke, terima kasih. Dadah. Nah.